Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Fernandes Silaban di Sobat Pecinta Tanaman. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman mereview salah satu tanaman yang tumbuh liar di pekarangan kita, tetapi ternyata tanaman ini sangat berkhasiat untuk eh, pengobatan atau obat herbal ya. Tanaman apa itu? Sirih Cina. Mungkin bagi teman-teman sudah banyak yang mendengar, tapi barangkali ada teman-teman yang sama sekali belum mengetahui dan melihat seperti apa bentuk dari sirih Cina ini ya. Nah, itu sobat-sobatku semua, ikuti terus channel saya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ya sobat, ini dia yang dinamakan dengan tanaman sirih Cina ya. Nanti kita akan lihat seperti apa ciri-cirinya. Saya sendiri tidak tahu kenapa ini disebut tanaman sirih Cina. Karena memang kita tahu banyak itu tanaman yang penyebutannya ada kata Cina di belakang, seperti petai Cina ya, bidara Cina dan lain-lain ya. Cuma yang kita tahu sobat, untuk di setiap daerah penyebutan untuk nama tanaman ini berbeda-beda ya. Kalau di Jawa banyak orang yang mengatakan ini ketumpang air ya, atau daun suruhan ya. Sedangkan bahasa latinnya sendiri adalah Peperomia pellucida ya. Nah, apa sih khasiat dari tanaman ini? Setelah saya observasi dengan bertanya ke sejumlah orang ya, ternyata obat ini sangat banyak fungsi atau manfaatnya untuk pengobatan ya. Saya juga sempat googling di internet ya, searching di internet tentang bagaimana manfaat tanaman ini ya. Kita akan ketik ya. Ya, ini dia sobat. Ya. Sebelum kita mengulas khasiat tanaman ini, kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Secara sekilas ini tanaman bentuknya seperti hati ya, seperti daun berbentuk hati atau berbentuk heart ya, seperti kartu as ya. Daun yang sangat lembut dan kadar air yang sangat banyak ya. Ini dia sobat, batangnya memiliki kadar air yang sangat banyak ya. Itu sebabnya mungkin ini dikatakan ketumpang air ya sobat ya. Nah, tanaman ini berkembang secara generatif maupun vegetatif ya. Secara generatif di sini kita lihat ada biji ya yang bakalan menjadi tua kalau dibiarkan tumbuh secara alami ya. Ada bakal biji di sini, ada bakal biji di sini. Ini dia sobat. Nah, ini akan menjadi tua dan menjadi biji yang akan menghasilkan benih-benih baru. Kemudian tanaman ini juga bisa diperbanyak melalui stek ya, atau stek batang ya sobat. Ini dia sudah jelas ciri-cirinya ya. Apabila kita putuskan batang akan ada bunyi kertas karena sangat rapuh. Nah, seperti itu sobat ya. Ini dia sobat. Oke. Jadi tanaman sirih Cina ini juga tumbuh di tempat-tempat ya, kadar kelembabannya itu cukup tinggi, tapi tetap kering ya, yang sedikit berpasir tapi lembab.
biasanya di bebatuan atau di sela-sela tanah yang berpasir ya. Nah, misalnya ini ya sobat ya, ada tumbuh di sela-sela ini dia ya sobat. Kemudian ya, ini juga kita lihat ya, tumbuh di sela-sela bebatuan. Ini sudah mulai berbunga ini ya sobat. Ini juga ada ya, di sela-sela bebatuan yang lembab. Kemudian ya, ini juga ya. Ya, kemudian kita lihat di sini teman-teman. Nah, ya itu tadi teman-teman, tempat tumbuh dari tanaman pacar Cina ini sendiri atau sirih Cina ini. Nah sobat channel, kembali ke pokok pembahasan tadi. Jadi tanaman sirih Cina ini memiliki kandungan yakni kalsium oksalat, minyak astiri, tanin, alkaloid, dan lemak. Artinya tanaman ini memiliki khasiat sebagai antibiotik, antiinflamasi, serta memiliki kandungan analgesik ya, atau obat nyeri, biasanya orang medis menjelaskan. Nah, khasiat dari obat ini sendiri yaitu bisa untuk bisul ya, obat bisul, obat luka bakar ya. Caranya ditumbuk lalu diperas dan diminum airnya ya. Kemudian tanaman ini juga bisa untuk obat sakit kepala. Caranya ambil beberapa jumput daun ini, kemudian direbus menggunakan 2 gelas air, direbus sampai matang sehingga menyisakan 1 gelas air, lalu didinginkan dan diminum. Kemudian obat sakit perut sama, ditumbuk dan diperas, itu diminum air perasannya. Kemudian sakit ginjal juga ya, caranya sama dengan direbus, perbandingan gelas 2 menjadi 1. Nah kemudian setelah itu dikonsumsi atau diminum setelah dingin ya, akan lebih berkhasiat apabila dikonsumsi secara rutin. Nah yang paling banyak dikonsumsi yaitu orang yang menderita penyakit kolesterol, kadar kolesterolnya tinggi ya, biasanya mengkonsumsi daun ini. Caranya simple, dengan mengambil daun sirih Cina ini, kemudian menyucinya bersih. Setelah dicuci bersih, kemudian dijadikan lalapan ya. Ya itu tadi dia sobat, tanaman sirih Cina yang sudah kita review ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan komentar, like, dan subscribe, serta bagikan video ini ya. Terima kasih, semoga sukses untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.